Partai Demokrat kembali menyentil pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kali ini kritikan dilontarkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Waketum Demokrat itu menuturkan di tengah pandemi corona, masyarakat membutuhkan kepastian untuk bertahan hidup. Ibas lalu mengungkit kinerja pemerintahan di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Terus terang, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa rakyat perlu bukti bukan janji. Dan alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya. To mention, kira-kira tidak mungkin saya bicarakan dalam waktu yang sangat singkat ini, termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Ada negara sukses dan berhasil, sesungguhnya Demokrat justru hadir. Memberikan koreksi, kritik, dan solusi supaya negara tidak jatuh ke jurang. Pernyataan Ibas sontak menuai reaksi keras dari partai politik pendukung pemerintah. Politikus PDIP Andreas Hugo Parera menilai ekonomi era SBY cenderung stabil. Indonesia mengalami krisis tahun 2008 dan memang bisa keluar. Namun kalau mau dievaluasi, apalah artinya ekonomi yang meroket sekejap kalau hanya mengandalkan eksplorasi SDA? Bahkan kalau kita evaluasi, banyak sekali proyek-proyek mangkrak yang ditinggal oleh pemerintahan masa lalu dan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi ketika memulai memimpin negeri ini. Jelas Andreas. Kini pertanyaannya, di tengah pandemi ini, layakkah membandingkan kinerja SBY 10 tahun dengan Jokowi? Benarkah kondisi saat ini serba tidak pasti? Sebenarnya saya percaya kalau kritik itu baik jika tidak menyinggung. Pertanyaannya, kritik yang disampaikan Waketum, PDIP, atau juga Bang Andreas Parera yang sudah muncul suara ke publik, tersinggung tidak ketika dibandingkan di 10 tahun Pak SBY dengan kondisi saat ini Pak Jokowi, tapi ada pandemi corona. Itu yang akan saya bahas malam hari ini, pasti sangat menarik. Bang Andreas Parera, selamat malam. Dan selamat juga malam, Bang Didi Irawadi. Selamat malam. Saya mau tanya dulu, sebenarnya apa maksud dan tujuan kritik itu disampaikan membandingkan zaman PSBY? Waktu itu kan nggak ada COVID, bagaimana? Lihat judulnya nih, ini juga nih seru banget. Seru ya? Memang karena pers harus begini begitu ya. Jadi hemat saya ini bukan bermaksud membanding-bandingkan, menyerang pun nggak ada. Coba kalau kita simak dengan teliti, dengan baik, tidak ada serangan sedikit pun. Tetapi harus kita, kalau kritik kan boleh dong. Tadi kan sudah dikatakan kritik itu berarti kita cinta pada pemerintah, cinta pada negara Indonesia, cinta pada rakyat yang sedang mengalami masa sulit pandemi ini. Kalau kita gini ya, kita lihat fakta kenyataan saja ya, tanpa membandingkan penanganan COVID-19 ini. Kalau kita lihat sekitar kurang lebih sebulan lalu kan Pak Jokowi begitu marahnya depan kabinet ya. Padahal sudah ada perpu yang menjadi undang-undang bagaimana stimulus keselamatan jiwa, keselamatan di bidang kesehatan, keselamatan ekonomi telah dikeluarkan ya, dengan dana yang tidak tanggung-tanggung. Terakhir itu telah ditingkatkan lagi 695 miliar. Tetapi penyerapannya sangat jauh dari ekspektasi, dari harapan yang harus dilakukan. Padahal jantung masalahnya sendiri sampai hari ini belum bisa diatasi ya. Bukan saja Indonesia, bahkan dunia belum tahu kapan ini berakhir karena vaksin belum ditemukan. Lalu juga stimulus penyelamatan ekonomi, penyerapannya juga rendah. Padahal kita melihat di lapangan bagaimana UMKM ini mati suri saat ini. Padahal krisis 98 ya, tahun 98 krisis tidak kalah dahsyat, justru UMKM itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis, dari jurang kehancuran ya. Bahkan diramalkan Indonesia akan bubar dan sebagainya, itu berhasil. Jadi hemat saya
mengkritisi kan boleh-boleh saja. Kritik dengan fakta ya? Dengan fakta. Baik. Ya, ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan, tapi silakan Bang Andreas. Bang Andreas, kritik ini pakai fakta. Satu, Pak Jokowi sendiri yang mengeluh mengenai ternyata serapan anggarannya rendah. Ternyata faktanya juga UMKM tiarap. Kenapa komplain? Kalau itu saya setuju, karena saya pun mengkritik itu. Gitu. Ya. Soal artinya pernyataan Pak Jokowi, kemudian respon dari para menteri yang lamban, sehingga Pak Jokowi marah. Saya kira memang seharusnya presiden melakukan itu. Gitu. Nah, kan konteksnya apa yang tadi Mas Ibas sampaikan. Saya kira ya pertama ini pernyataan politik gitu ya. Pernyataan politik yang dalam konteks internal di DPR ya, dengan kader-kader sendiri. Demokrat, ya. Ya artinya kalau saya lihat gestur Mas Ibas tadi kan, ya beliau dengan sangat hati-hati gitu menyampaikan ini, lebih banyak untuk memberikan semangat sebenarnya, semangat pada kadernya. Nah, tapi ada kata meroket itu kan, kata meroket, seolah-olah menjulang. Wah, tapi kalau menurut Pak SBY saya, meroket Pak Jokowi apa ini berarti? Kalau menurut saya, artinya di zaman Pak SBY, memang kita pernah mengalami krisis ekonomi tahun 2008 ya. Yep. Saya bukan ekonom, tapi saya ketika itu kita mengalami krisis ekonomi 2008, kemudian krisis itu bisa terselesaikan. Secara umum ekonomi relatif datar, artinya tidak ada terobosan yang luar biasa gitu. Nah, tapi satu hal yang kita perhatikan juga, misalnya ya, dalam hal pembangunan infrastruktur, kalau kita bandingkan pembangunan jalan tol ya, antara zaman Pak SBY dengan zaman Pak Jokowi, saya kira dalam tempo yang relatif singkat, 5 tahun ke belakang, dengan apa yang selama zaman Pak SBY lebih banyak daripada zaman Pak Jokowi. Nah, cuma memang strategi ekonomi yang dilakukan berbeda. Kalau kita lihat pada zaman Pak SBY itu lebih banyak konsumsi menurut saya. Ekonomi konsumtif dengan mengandalkan pada bagaimana apa yang saya sebut tadi, eksploitasi sumber daya alam. Jadi memang kita menggunakan sumber daya alam kita untuk konsumsi. Sementara kalau kita lihat dari bagaimana strategi pembangunan Pak Jokowi, ini lebih mengarah pada bagaimana meningkatkan produktivitas. Apa yang Pak Jokowi sampaikan, bagaimana kita bersaing di era globalisasi ini. Gitu. Saya sudah nangkap. Sebentar lu Bang Didi. Ini saling mengkritik bahwa ternyata dari era SBY mengkritik era Jokowi mengkritik era SBY. Sekarang saya minta penengah di sini, Bang Burhan. Tapi kalau melihatnya ini sindiran politik, kritik politik yang secara politis kata Bang Andreas. Tapi kalau memaknainya memang layak tidak dipertimbangkan dua era kepemimpinan pastinya di zaman yang berbeda. Bagaimana? Saya ingin memberi konteks mengapa Mas Ibas atau elit Partai Demokrat perlu merujuk pada pengalaman Pak SBY. Jadi Partai Demokrat itu partai yang istilah David Samuel sebut dengan istilah presidentialized political party. Partai yang tidak bisa dipisahkan dari Pak SBY. Jadi ini partai dengan veto player Pak SBY. Besar zaman Pak SBY, ketika Pak SBY tidak bisa maju lagi di 2014, suara Partai Demokrat turun. Tentu saja ada kasus lain, misalnya yang melibatkan elit Partai Demokrat terkait dengan kasus Nazarudin. Tapi poin saya, mengapa selalu penting untuk merujuk pada pengalaman 10 tahun zaman SBY? Karena memang Partai Demokrat nggak bisa dipisahkan dari SBY. Nah, masalahnya adalah apakah kritikan tadi punya potensi ditafsirkan secara politik? Tentu saja, apalagi disampaikan oleh Mas Ibas, putra Pak SBY, yang kedua adalah wakil ketua umum. Nah, kemudian kalau kita cek, audiennya memang internal. Tapi ketika di-tweet oleh Mas Ibas di official account-nya di Twitter, itu tentu punya makna lain. Apalagi ada kata meroket ya. Ini meroket ini kan istilah notorious yang dilekatkan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri yang pernah mengklaim. Jadi Pak Jokowi pernah terlalu optimis mengatakan akan meroket dengan gestur yang sampai sekarang bahkan menjadi lelucon di media sosial. Itu satu. Yang kedua, yang menurut saya penting kalau kita cek, saya bukan ekonom, tetapi kalau kita lihat sebenarnya data pertumbuhan ekonomi zaman Pak SBY memang betul ada lebih tinggi ya, bahkan sempat 6,81%. Tetapi setahun sebelum beliau memberikan tongkat estafet kepada Pak Jokowi sebagai pemenang pemilu 2014, itu trennya udah turun.
pernah di 2013 pertumbuhan ekonomi cuma 5,56%. Bahkan di 2014, di mana 10 bulan itu dipegang Pak SBY, karena Pak Jokowi kan dilantik 20 Oktober 2014, itu cuma 5,02%. Apa poin saya? Memang menjelang Pak SBY digantikan Pak Jokowi, tren dunia itu sedang turun. Jadi, dan itu ya kemudian diterima oleh Pak Jokowi ya, meskipun kemudian ada sedikit kenaikan, tapi overall semuanya kena imbasnya di masa pandemik. Nah, kalau dibandingkan dengan krisis 2008, menurut saya nggak apple to apple. 2008 itu yang terkena itu adalah sektor finansial. Zaman Pak Jokowi sekarang, karena pandemik dan bukan hanya Indonesia, itu merata, bahkan UMKM pun tadi Mas Didi menyampaikan itu kena. Jadi memang sekarang pada posisi yang sulit dan tidak bisa dibandingkan seluruhnya, meskipun beberapa poin Mas Ibas betul itu. Soal utang zaman Pak SBY itu berkurang drastis, sekarang meningkat. Kemudian soal peningkatan kelas menengah dan seterusnya. Nah itu kira-kira yang konteks itu yang kita perlu pahami. Saya minta nanti pendapat dari Mas Didi dan juga Bang Andreas, bagaimana kemudian kata meroket saling mereka kenakan dalam pernyataan tersebut. Bahkan juga publik seakan-akan bertanya, jadi siapa yang paling baik menangani ekonomi ketika zaman Pak SBY atau zaman Pak Jokowi? Nanti sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.